Duel Bahrain versus Indonesia akan tersaji di Stadion Nasional Bahrain. Laga ini menyimpan ingatan pahit bagi skuad Garuda karena 12 tahun lalu pernah kalah telak 0-10 dari Bahrain. Kondisi sekarang timnas tentunya berbeda dengan 10 tahun lalu. Lantas sejauh mana persiapan tim Garuda untuk menampilkan permainan terbaik dan menghasilkan poin penuh? Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam. Ya, Bungkus, jadi menurut Anda bagaimana ini peluangnya Indonesia untuk mengalahkan timnas Bahrain? Seberapa besar peluang Indonesia menurut Anda? Iya, yang pertama saya mengingatkan kita bahwa peringkat Bahrain itu hampir 2 kali lipatnya di atas Indonesia gitu ya. Bahrain ada di level 76, sementara Indonesia masih di 130-an. Jadi yang kita hadapi ini bukan tim yang sembarangan, kualitasnya di atas kita cukup jauh. Karena itu menurut saya bermain di kandang Bahrain akan menjadi tantangan tersendiri yang pasti tidak mudah bagi pemain kita. Jadi kalau saya lebih mengajak kita berpikir realistis, pertandingan lawan Bahrain itu yang paling penting adalah tidak mengulangi trauma kekalahan buruk yang pernah kita alami di sana. Itu dulu. Bahwa nanti kita bisa Bungkus, menang, itu akan menjadi bonus yang luar biasa. Tapi seandainya kita bisa menahan imbang pun sudah cukup bagus. Tapi menurut pelatih Bahrain, peringkat FIFA itu hanyalah sebuah ilusi. Justru Bahrain sangat mewaspadai kekuatan Indonesia sekarang. Ini tentu menjadi modal yang bagus untuk timnas Indonesia. Ya, Valen. Ya, silakan. Bungkus. Iya, sekarang ini semua tim di Asia saya pikir semua mewaspadai Indonesia ya. Terutama tim-tim dari Asia Tenggara. Karena mereka sadar perkembangan timnas Indonesia ini minimal dalam setahun terakhir sangat signifikan ya. Progresnya sangat baik. 2 kali beruntun menahan imbang raksasa Asia sekelas Arab Saudi, sekelas Australia, menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Karena itu wajar kalau Bahrain tentu mulai berpikir tentang Indonesia ini bukan tim yang mudah dikalahkan seperti di masa-masa sebelumnya. Apa yang perlu diwaspadai dari Bahrain? Nah, yang paling penting ketika menghadapi Bahrain, saya pikir kita harus siap dengan situasi di mana lawan mungkin akan bermain lebih kuat dalam penguasaan bola, lebih kuat dalam menguasai lapangan tengah, sehingga kita dipaksa untuk bermain dalam tempo yang mungkin didikte oleh lawan. Nah, itu yang paling penting. Kita harus siap menghadapi situasi di mana kita harus mengikuti ritme permainan lawan, tapi kita tetap harus fokus, tetap harus disiplin, tetap harus menjalankan game plan yang disusun oleh pelatih, sehingga akhirnya bisa lepas dari tekanan itu. Kita sudah melihat bagaimana ketika melawan Australia, situasi yang sama terjadi di mana kita didikte oleh lawan, meskipun kita bermain di kandang sendiri, tapi lawan bisa mengendalikan permainan. Tapi pemain kita mampu tetap fokus menjalankan game plan yang disiapkan oleh pelatih, sehingga akhirnya kita berhasil keluar dari pertandingan dengan mendapatkan poin. Itu yang paling penting. Kita harus mengulangi, harus bisa konsisten dengan cara yang sama. Oke. Prediksi Anda, apakah kita tetap bermain terbuka menghadapi Bahrain? Skemanya menurut Anda seperti apa ini yang paling cocok? Apakah skema 3 back masih menjadi andalan Sintayong? Berhasil, mungkin yang akan dilakukan adalah perubahan-perubahan kecil. Perubahan-perubahan kecil di lini pertahanan akan ada pemain baru karena absennya Justin Hubner. Kemudian di lini tengah mungkin Sintayong akan memasang pemain-pemain yang lebih punya kemampuan untuk berduel di lapangan tengah untuk mendampingi Tom Hai. Jadi jangan kaget kalau misalnya Sintayong menurunkan Tom Hai ini bersama dengan Nathan dan bukan dengan Ivar Jenner. Itu kita nggak perlu kaget. Karena harus ada pemain yang bisa bekerja keras di lapangan tengah mendampingi Tom Hai sebagai jenderal lapangan tengah. Yang mungkin menjadi pertanyaan tinggal apakah Eliano akan bermain sejak awal atau sebagai pengganti. Kalau dugaan saya, Eliano akan bermain di babak kedua sebagai pengganti, tapi itu tergantung nanti perkembangan pemain lain yang biasa main di posisinya dia. Apakah Witan, apakah Egy cukup siap? Kalau Witan dan Egy mungkin dianggap kurang siap, tidak mustahil Eliano main sejak awal di sayap kanan. Baik, sebelumnya juga Bahrain ini kan dibantai oleh Jepang ya, walaupun sebelumnya menang lawan Australia begitu. Ketika melawan Jepang ini, apa yang bisa kita pelajari dari Jepang? Khususnya untuk bisa mengalahkan Bahrain. Iya, yang pertama dari 6 pertandingan terakhir atau 7 bahkan tepatnya, Bahrain itu hanya 2 kali kalah dan dua-duanya kalah dari Jepang. Itu yang pertama menggambarkan bahwa kualitas Jepang atau level permainan Jepang sepertinya sedikit di atas banyak negara Asia yang lain. Bahkan Bahrain yang kualitasnya cukup bagus pun
ternyata ketika main lawan Jepang, kelasnya masih setengah kelas di bawah Jepang. Itu yang pertama. Yang kedua, Jepang pintar memanfaatkan kemampuan pemainnya dalam hal possession ya. Mereka memainkan possession game yang cukup baik, menahan bola selama mungkin, sehingga mereka yang akhirnya berhasil mendikte permainan Bahrain, memaksa pemain-pemain Bahrain bertahan, dan disitulah Jepang memanfaatkan kecepatan pemain-pemainnya untuk melakukan passing game yang bagus, diakhiri dengan eksekusi yang bagus. Jadi kuncinya penguasaan lapangan tengah, kemudian penguasaan bola yang kuat, dan pada akhirnya finishing yang bagus. Nah ini yang harus kita pelajari dari cara main Jepang, di mana salah satu titik lemah kita kan finishing yang bagus. Ya, jadi kalau soal finishing ini bagaimana Bungkus solusinya? Iya, sebetulnya itu akan bergantung pada pemain-pemain sendiri ya. Kalau finishing itu dilatih seperti apapun, pada akhirnya bergantung kepada pemain sendiri ya. Kematangannya, ketenangannya, kemampuan membuat keputusan, decision making yang tepat. Jadi kembali ke pemainnya itu sendiri. Prediksi skor Bungkus singkat saja. Saya berharap kita bisa bawa pulang poin ya. Minimal kita bisa bawa pulang poin, itu yang paling penting. Entah itu 1-1 atau 0-0. Kalau misalnya bisa menang, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bungkus atas analisanya dalam Prime Time News pada malam ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.